Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Haji Muhammad Sulaiman, kami atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan sengaja datang ke rumah Bapak di Rambai ini, tiada lain bermaksud ingin bersilaturahmi dan sekaligus ingin mengenal lebih jauh dengan Bapak yang selama ini kita hanya mendengar bahwa Bapak itu tokoh masyarakat, pemimpin Kabupaten Sukabumi, dan itu mungkin hanya bisa didengar oleh kita-kita yang memang di zamannya waktu itu kita belum sempat mungkin ya mengenal jauh, hanya mendengar saja. Mungkin juga teman-teman yang lain juga di Arpus ada yang ingin lebih tahu lagi lebih jauh, hanya mungkin bisa membaca, tapi sekarang alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya, dan alhamdulillah Bapak masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan semoga Bapak masih bisa tetap semangat, sehat selalu ya Pak ya. Pada kesempatan ini Bapak, mohon maaf dan mohon izin, mungkin kita akan menyita waktu Bapak untuk mewawancarai tentang kisah hidup Bapak atau biografi Bapak, dan mungkin untuk selanjutnya wawancara kami akan menghadirkan Bapak Irman yang memang pakar di bidangnya. Mungkin Bapak Irman bisa melanjutkan apa yang kita maksud, dan Pak Haji Maman juga dapat memberikan kesempatannya. Begitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Irman. Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Haji. Kebetulan kita sedikit juga sudah mempelajari profil Bapak ya. Jadi selama Bapak menjabat memang kami melihat ada beberapa ciri ya, ciri kepemimpinan. Misalkan yang pertama Bapak sangat religius kita lihat. Kemudian kedua cukup inovatif ya. Cukup inovatif. Yang ketiga memang jadi secara wawasan memang sudah cukup jauh pada masa tersebut ya. Nah, sebetulnya yang kami ingin ketahui pertama, bagaimana sebetulnya masa kecil Bapak, karena sebetulnya kan seorang pemimpin itu biasanya terbentuk dari bagaimana latar belakang masa kecilnya sehingga dia mempunyai satu karakter yang kuat seperti itu Pak. Ya. Enggak. Alhamdulillah. Saya sebetulnya sedikit kaget juga bahwa setelah sejak tahun 2005 ya meninggalkan dalam Betik ya, Kabupaten Sukabumi, berhijrah ke Bandung. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh anak saya yang paling besar, Irwan, bahwa akan ada wawancara khusus kepada para mantan bupati, karena itu ceritanya. Kita berangan-angan ketemu. Kenapa saya merasa agak sedikit surprise? Karena memang ya, saya merasa bahwa pernah beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, setelah tidak menjabat, saya juga pernah didatangi begitu ke Bandung ya, oleh seseorang yang mengatakan bahwa memang mendapat tugas begitu untuk mewawancarai dalam kaitan membuat buku dokumentasi para kepala daerah, mantan kepala daerah di Sukabumi. Saya terus terang aja agak sedikit kagetnya, bukan apa, karena memang setelah saya diwawancarai waktu itu ya, ditunggu-tunggu nggak ada hasilnya gitu, produknya itu nggak ada. Iya. Seperti yang kemarin saya sampaikan mungkin belum lanjut ya. Betul. Mungkin. Nah, kalau sekarang memang sudah menjadi salah satu program,
dari salah satu dinas ya perpustakaan. Ya insya Allah barangkali apa yang diharapkan ya mudah-mudahan bisa disumbangkan. Sebetulnya untuk referensi sekedar besar garis besarnya dalam buku ini sebenarnya sudah tercover ya. Apa yang barangkali dimintakan ya oleh Anda mengenai biografi ya, diri saya. Ya, memang kalau kita merunut ke kehidupan keluarga, saya pribadi alhamdulillah bersyukur gitu. Dilahirkan dari keluarga ayah saya, dari keluarga ayah ibu saya, yang memang berprofesi atau didaftarkan sebagai pegawai pemerintah. Ya, kalau sekarang ASN ya. Kalau dulu PNS kan. Ya. Memang dari mulai kakek jadi bapaknya ibu itu adalah seorang kepala desa. Ya. Kebetulan memang domisilinya di Sukabumi, yaitu kepala desa Cisolo. Oh, Cisolo. Itu dari keluarga ibu. Dari keluarga bapak, ya bapak pun adalah seolah-olah keluarga dari Pamong Praja. Ya. Jadi kakaknya ada yang jadi camat, ada yang jadi juru tulis, pokoknya semua Pamong Praja lah. Baik bapak maupun ibu ya. Ya kalau kemudian ada anaknya atau anak-anaknya dalam semuanya, hampir semuanya juga adalah sebagai ASN, pegawai negeri. Memang ada yang pegawai negeri ABRI, ada yang pegawai negeri polisi, ada yang pegawai BUMN, perkebunan, jadi hampir semua keluarga besar di Bapak ya. Nah, kebetulan ibu juga memang dari keluarga PNS juga, PNS. Dan ibu ada dari keluarga kesehatan. Ya. Ibu itu ayahnya seorang mantri, kepala dinas, bukan kepala dinas lah, kepala seksi apa ya, jadi dinas kesehatan itu kan ada sanitasi, ada apa ya, salah satu kepalanya adalah mertua. Ya. Jadi seolah-olah memang keluarga bapak mah semuanya ya adalah PNS. PNS artinya pegawai negeri lah. Ya, memang ada di badan usaha, ada yang di TNI, ada yang di polisi. Jadi akhirnya kepada anak-anaknya juga ya menurun ya profesi itu. Dia hampir semuanya. Ya. Contoh konkretnya aja bahwa bapak kadang punya cucu berapa ya, 6 yang 2 dokter ya. Yang ketiga yang namanya Irman. Oh, ada juga. Ya, ada yang namanya Irman. Sama. Itu yang paling besar. Yang nomor 2 dokter, nomor 3 dokter juga. Ya. Dokter. Nah, mungkin itu lebih berat daripada keluarga ibu. Ibu ya orang kesehatan ya. Jadi ternyata ya anak cucu itu, jadi seorang tua bisa menurunkan kepada anak cucu sesuai dengan profesi orang tuanya. Barangkali ya itu bisa jadi semacam apa ya, memang bukan suatu keharusan, tapi masalah genetik itu ternyata memang sangat menentukan sekali ya, dalam kehidupan. Mungkin kalau bapak dari keluarga non PNS, dari pengusaha, mungkin bapak juga akan jadi pengusaha. Ya. Ya, jadi turunan itu ternyata ya, itu sangat besar pengaruhnya. Ya, jadi profesi seorang ayah itu, ya, termasuk juga, ya kalau tadi bapak merasa tersanjung bahwa disebut bahwa bapak apa istilah religius dan sebagainya. Ya sebetulnya alhamdulillah lah, bersyukur ya di samping
sebagai apa istilahnya, ya Bapak berada di lingkungan ya keluarga besar yang orang tua fanatik terhadap agama, sehingga memberikan didikan lah kepada anak-anak cucunya. Jika paling tidak ya tidak apa istilahnya tidak jauh lah dari kehidupan keagamaan. Iya. Nah, ini rasa syukur inilah yang barangkali patut Bapak dan anak cucu Bapak syukuri. Karena itu barangkali takdir yang tertulis kepada untuk diri Bapak ya berada dalam keluarga yang Islam. Kalau ayah keras di dalam mendidik anak ya untuk mendekatkan diri kepada agama gitu. Kalau ibu mendekatkan kepada ya istilahnya lah Iya, bekal. kepentingan ya bekal Iya, dunia ini. Betul.